Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joan Julian dari NIM 333240046 dari kelompok 14 shift 1. Di sini saya akan menutorialkan tugas mingguan penelitian operasional 2 yang berjudul analisis Markov dan game theory. Sebelumnya kita bacakan dulu ya soalnya. Nah, di sini terdapat soal nomor 1 yang dimana di kota Surabaya masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% pengguna Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap. Tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Oke, baik. Setelah itu kita akan ke software yang pertama dulu, yaitu RStudio. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu sintaks-sintaksnya. Yang pertama kita cari dulu analisis Markov-nya. Oke teman-teman, untuk di sini yang pertama kali kita cari itu definisi vektor awal, proporsi penggunaan saat ini. Nah, sintaks ini yang state 0 ini kita mendefinisikan kondisi awal atau proporsi pengguna saat ini. Angka 0,55 ini berarti 55% pengguna menggunakan OVO, sedangkan 0,45 ini berarti 45% pengguna menggunakan Dana. Data ini disimpan ke dalam variabel bernama state 0 ini ya teman-teman. Lalu yang kedua itu definisi matriks transisi, yang dimana sintaks ini digunakan untuk membuat matriks transisi Markov. Matriks ini menunjukkan kemungkinan perpindahan pengguna dari satu layanan ke layanan lain. Nah, di sini matriks ini ada 0,82, 0,18, yang dimana 0,82 itu artinya 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO. 0,18 ini artinya 18% pengguna OVO berpindah ke Dana. 0,24 ini artinya 24% pengguna Dana berpindah ke OVO. Lalu yang terakhir ini 0,76 artinya 76% pengguna Dana tetap menggunakan Dana. Nah, di sini ada berow sama dengan itu true, berarti pengisian data dilakukan per baris, dan end row-nya itu 2, berarti matriks memiliki 2 baris. Lalu selanjutnya kita menghitung distribusi pengguna tahun berikutnya atau 3 tahun ke depan. Nah, di sini kita tulisnya state 1, state 2, state 3. Pada bagian ini dilakukan perhitungan prediksi proporsi pengguna untuk beberapa tahun ke depan menggunakan perkalian matriks. Lalu selanjutnya kita itu hitung di sini state 1 itu prediksi tahun pertama, state 2 itu prediksi tahun kedua, state 3 itu prediksi tahun ketiga. Setiap hasil dihitung berdasarkan distribusi tahun sebelumnya. Lalu menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Nah, bagian di sini yang year stats ini digunakan untuk merapikan dan menampilkan hasil perhitungan, yang dimana years digunakan untuk membuat daftar tahun, rbin ini digunakan untuk menggabungkan seluruh hasil menjadi satu tabel. Column names ini memberi nama kolom yaitu OVO dan Dana. Row names ini memberi nama baris berdasarkan tahun. Nah, yang terakhir ini ada print stats ini digunakan untuk menampilkan tabel hasil ke layar. Lalu yang terakhir itu kita menginstal library untuk operasi matrix. Sintaks ini digunakan untuk menginstal dan mengaktifkan package XPM-nya. Package ini diperlukan untuk operasi perpangkatan matriks pada analisis Markov. Nah, ini install package ini cukup dijalankan sekali saja saat package-nya belum tersedia seperti itu. Nah, lalu kita mencari steady state-nya. Nah, sintaks ini digunakan untuk mencari steady state atau kondisi keseimbangan jangka panjang. Lalu langsung saja kita run. Jika di run itu akan mendapatkan hasilnya sebesar OVO itu 0,5714286,
dan dana itu mendapatkan 0,4285714. Untuk memvalidasi hasilnya, kita ke software yang kedua, yaitu POMQM. Nah, di POMQM ini yang pertama kita pilih Markov Analyst. Langsung saja kita isi di sini. Isi OVO, dana, ini kita isi sesuai yang ada di soalnya ya teman-teman. Langsung saja kita solve. Oke, di sini kita mendapatkan hasilnya OVO itu 5714 dan dana itu 4286, dan kalau kita samakan di hasil RStudio tadi itu sama ya hasilnya teman-teman, berarti jawaban yang kita cari itu sudah benar. Oke, untuk nomor 2 langsung saja kita bacakan nomor 2. Di nomor 2 ini terdapat soal dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif. Green Beans Corp dan Nusantara Roas merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produk dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis RO untuk meningkatkan konsentrasi kualitas, sistem monitoring LOT SM untuk pengawasan proses secara real time, secara hybrid processing HP yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersama tanpa mengetahui pilihan pesaingnya dan hasil keuntungannya dalam juta rupiah, bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan Nash. Nah, di sini juga di soalnya disediakan tabelnya. Lalu langsung saja kita kerjakan menggunakan software RStudio. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sintaksnya dan akan saya jelaskan terlebih dahulu penggunaan sintaks-sintaks ini. Oke, yang pertama itu di sini kita di game teori ini udah pasti menginstal package. Install package ini karena dibutuhkan untuk analisis teori permainan atau game teori ini, yaitu LSOF ini digunakan untuk optimasi dan pemrograman linear. MATLAB ini digunakan untuk membantu operasi matriks. Oke, yang kedua itu kita membuka library. Sintaks ini digunakan untuk mengaktifkan package yang sudah diinstal sebelumnya agar dapat digunakan dalam programnya. Nah, lalu selanjutnya kita membuat matriks payoff. Bagian ini digunakan untuk membuat matriks payoff atau matriks yang kita sebut itu keuntungan. Nah, matriks ini berisi nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan A terhadap strategi yang dipilih perusahaan B. Nah, isi matriks ini baris menunjukkan strategi perusahaan A, kolom menunjukkan strategi perusahaan B. Nah, ini matriks ini yang 7892572939314375732 ini itu berasal dari soalnya. Ini langsung dari soal tuh langsung aja diisi ke RStudio ini. Nah, end row ini sama dengan 3 yang berarti matriks memiliki 3 baris. By row ini true yang berarti data diisi per baris. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita mencari strategi perusahaan A atau maksiminnya. Nah, sintaks yang kita gunakan ini, rowmin ini, digunakan untuk mencari nilai terkecil pada setiap baris. Nah,
yang di sini itu ada apply. Apply ini digunakan untuk menjalankan fungsi pada matriks. Angka 1 ini berarti proses dilakukan per baris. Min digunakan untuk mencari nilai minimum. Hasil ini menunjukkan keuntungan terburuk yang mungkin diterima perusahaan A pada setiap strategi. Lalu menentukan nilai maksimal di setiap barisnya, dan di sini juga ada strategi perusahaan B atau minimaxnya. Nah, sama seperti tadi, sintaks yang ini digunakan untuk mencari, tapi ini nilai terbesarnya pada setiap kolom. Nah, angka 2 ini berarti proses dilakukan per kolom, max digunakan untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, hasil ini menunjukkan kemungkinan keuntungan terbesar yang dapat diperoleh perusahaan A pada setiap strategi perusahaan B. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita if maximin ini mengecek apakah terdapat saddle point. Jadi kita itu apakah permainan memiliki saddle point atau titik keseimbangannya, seperti itu. Nah, nilai maksimin ini sama dengan minimax, maka terdapat saddle point. Jika tidak sama berarti tidak ada saddle pointnya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, langsung saja kitaran. Jika kitaran itu kita mendapatkan hasilnya, yaitu saddle point ditemukan dengan nilai 57. Oke, untuk membuktikan jawabannya itu benar atau sama atau tidak, itu kita langsung saja ke POM-QM lagi, software kedua. Itu kita pilih game teori. Game teori. Ini kita samain aja kayak gini, ROSM HP. Sembilan dua tiga sembilan, lima tujuh, 1432. Oke, langsung saja kita solve. Nah, oke, baik, kita di sini dapatkan hasil yang sama, yaitu 57, yang dimana sudah sesuai antara software 1 RStudio dan software 2 POM-QM. Oke, baik, itu saja yang dapat saya tutorialkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, teman-teman.